gas, 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 terus, bah, gas, gas. Kitab Pararaton menjelaskan tentang kehidupan Ken Arok, yang ditulis dengan cerita hikayat, yang bercorak Hindu dan Buddha, sehingga seringkali kitab Pararaton ditolak kebenarannya oleh sebagian akademisi, karena dianggap sebagai cerita hikayat masyarakat kuno. Namun perlu diingat, bahwa kitab Pararaton bukan ditujukan kepada golongan akademisi, melainkan ditujukan kepada masyarakat pada konteks waktu itu, yaitu yang bercorak Hindu. Tidak heran jika peristiwa yang diceritakan sangat kental dengan budaya Hindu. Bagaimana kisah Ken Arok dan keris Empu Gandring? Tonton video ini sampai selesai, supaya mendapat informasi yang lengkap. Pengabdian Ken Arok di Istana Tumapel, adalah langkah awal untuk memulai kariernya, yang memiliki tekad untuk menjadi seorang penguasa dan raja. Ambisius adalah watak Ken Arok. Sebagai seorang berandal, ia dibesarkan oleh seorang perampok yang memiliki watak dan perilaku yang picik. Hal ini terbukti ketika ia melihat Ken Dedes istri Tunggul Ametung, ia jatuh cinta dan ingin segera untuk memilikinya, yaitu dengan cara membunuh Tunggul Ametung. Karena Tunggul Ametung adalah orang yang sakti, tentu tidak mudah untuk membunuhnya. Maka Ken Arok menemui orang tua angkatnya, ia menyampaikan maksud kedatangannya dan meminta solusi. Ken Arok pun disarankan untuk membuat senjata yang memiliki kesaktian dari Empu Gandring. Konon ceritanya, tidak ada orang yang hidup apabila tertusuk oleh senjata buatan dari Empu Gandring. Ken Arok pun setuju dan akhirnya berangkat untuk menemui Empu Gandring, dan memesan sebuah keris yang sakti. Sesuai permintaannya, keris pilih tanding tersebut akan selesai selama 7 bulan, namun Ken Arok tidak bersabar, dan ia akan datang setelah 5 bulan. Setelah genap waktunya, maka Ken Arok pergi untuk menanyakan dan mengambil keris yang telah dipesannya. Namun setelah sampai di tempat, ternyata keris tersebut telah menjadi sebilah keris, namun belum sempurna, dan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Empu Gandring meminta sedikit waktu lagi kepada Ken Arok, supaya bisa menyelesaikan keris tersebut dengan sempurna. Mendengar hal tersebut, Ken Arok sangat marah, karena Empu Gandring tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Ken Arok yang telah gelap hati, menjadi marah dan tak terkendali, ia merebut keris tersebut dengan paksa, karena Empu Gandring mempertahankannya, maka Ken Arok menggunakan keris tersebut untuk menusuk perut Empu Gandring. Empu Gandring yang terluka parah, kemudian mengutuk Ken Arok. Keris tersebut akan membunuh Ken Arok bersama 7 anak keturunannya. Selanjutnya, Ken Arok membawa keris tersebut dan kembali ke Istana Tumapel. Di sana ia mempunyai seorang sahabat yang bernama Kebo Hijau. Kebo Hijau adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tunggul Ametung, tetapi sifat dan wataknya suka pamer kepada orang lain. Melihat keris yang dibawa oleh Ken Arok, ia sangat tertarik dan ingin meminjamnya. Namun Ken Arok sengaja tidak memberikannya. Karena keris tersebut sangat unik dan menarik, Kebo Hijau memaksa Ken Arok dan bahkan rela membelinya dengan harga mahal, tetapi Ken Arok menolaknya. Sampai akhirnya, Ken Arok meminjamkan keris tersebut kepada Kebo Hijau. Sebenarnya ini adalah strategi dari Ken Arok sendiri. Karakter yang suka pamer dimanfaatkan oleh Ken Arok dengan meminjamkan keris tersebut kepada Kebo Hijau. Strategi dan rencana Ken Arok berjalan lancar, benar saja, akhirnya Kebo Hijau membawa keris tersebut kemana-mana di Istana Tumapel, dan memamerkan kepada semua prajurit dan punggawa istana, sehingga semua orang tahu bahwa Kebo Hijau memiliki keris baru. Akhirnya, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Ken Arok. Pada malam hari, Ken Arok mengambil kembali keris yang dipinjamkannya kepada Kebo Hijau, dan pergi untuk membunuh Tunggul Ametung. Pertarungan pun terjadi, namun kesaktian keris Empu Gandring tidak dapat ditandingi oleh Tunggul Ametung, dan akhirnya ia harus mati. Karena keris tersebut tertancap di tubuh Tunggul Ametung, maka pelakunya mudah untuk ditemukan. Dengan serta-merta, Kebo Hijau disergap dan dikeroyok, ia dibunuh dengan keris Gandring.
Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikannya menjadi Aku di Tumapel dan memperistri Ken Dedes. Demikianlah kitab Pararaton menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Ken Arok, cerita hikayat Jawa kuno, yang menceritakan kisah cinta dan legenda keris Empu Gandring, yang membunuh 7 keturunan.